Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Seperti biasa, kali ini kita akan latihan soal-soal CPNS tahun 2021. Ya, ini soal terupdate 5 contoh soal TIU CPNS sesuai dengan kisi-kisi CPNS. Oke, langsung saja ya. Nomor 1. Dalam suatu kandang terdapat perbandingan ayam dan bebek berturut-turut adalah 3:5. Sedangkan jumlah 7 bebek sama dengan 6 kali jumlah angsa. Berapa perbandingan jumlah ayam dan angsa? Nah, jika teman-teman sudah menonton video yang sudah saya upload kemarin tentang perbandingan dengan satu rumus, pasti teman-teman bisa mengerjakan ini. Gimana Kak caranya? Silahkan teman-teman tonton video yang sudah saya upload kemarin di sebelah kanan video teman-teman semua. Nah, ini videonya sudah saya rekomendasikan. Atau silahkan lihat linknya di deskripsi YouTube saya ini ya. Di situ ada linknya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Ingat ya, setiap soal cerita, kita rubah kalimatnya ke kalimat matematika. Di sini kita ketahui perbandingan ayam dan bebek itu berturut-turut 3 dan 5 ya. Ini A ini inisial dari ayam dan B inisial dari bebek. Paham ya? Nah, lalu kita ketahui lagi di sini ada 7 bebek dan 6 kali jumlah angsa. Berarti 6 kali jumlah angsa. Ya, paham ya? Di sini ada 7 bebek, itu sama saja dengan 6 kali jumlah angsa. Berarti di sini perbandingan bebek dan angsa itu adalah 7 dibanding 6. Kenapa? Karena di sini ada 7 bebek dan 6 angsa. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, yang ditanyakan di sini adalah perbandingan ayam dan angsa. AG ini inisial dari angsa ya, dan B ini bebek. Nah, yang ditanyakan yaitu ayam dan angsa. Nah, di sini kita lihat yang istimewa di sini apa teman-teman? Yaitu sama-sama ada bebek. Antara perbandingan pertama ada bebek dan perbandingan yang kedua ada bebek. Berarti tinggal kita samakan saja. Kenapa? Karena di sini di perbandingan pertama bebeknya 3, sedangkan di perbandingan kedua bebeknya 7 ya. Berarti kita samakan. Gimana caranya? Sama-sama kita kalikan 7 dan 5. Kenapa? Supaya bebeknya sama. 3 dikali 7 kan sama dengan maaf teman-teman ya, 5 dikali 7 sama dengan 35. Nah, 7 dikali 5 sama dengan 35, sehingga bebeknya sama-sama 35. Nah ya, nah kita buat perbandingannya. Kita tulis kembali ya teman-teman. Ayam dan bebek sama dengan 21:35. Kok berubah Kak? Iya, karena kan kita kalikan 7. 3 dikali 7 sama dengan 21, 5 dikali 7 sama dengan 35. Sekarang kita lihat di perbandingan kedua. Di perbandingan kedua, 7 dikali 5 sama dengan 35, 6 dikali 5 sama dengan 30. Yang ditanya di sini perbandingan ayam dan angsa, berarti perbandingan ayam dan angsa. Berapa teman-teman? Ayam ini adalah 21 dan angsa ini adalah 30. Berarti perbandingan ayam dan angsa adalah 21:30. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya teman-teman? Jadi kuncinya di sini adalah kita samakan dulu perbandingan yang sama ya. Yaitu bebek kan yang sama. Nah, kita samakan angkanya. Paham ya? Nah, itulah triknya. Jika teman-teman ingin mempelajari ini lebih jelas, silahkan ya tonton video yang sudah saya rekomendasikan tadi. Linknya ada di deskripsi YouTube saya ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 2. Hasil dari 2P plus 3Q sama dengan 22 dan 4P min Q sama dengan 16. Maka 2Q min P adalah, nah teman-teman, ini ya sebenarnya mudah kita cari. Kenapa? Dengan cara substitusi bisa. Tapi di sini ada cara cepatnya. Nah, dan ini soalnya menjebak teman-teman. Kenapa? Karena di sini dibalik. Di sini adalah 2Q min P. Sedangkan di sini ya, di soal yang ini itu P-nya di depan dan
yang ditanyakan P-nya di belakang. Jadi hati-hati teman-teman, jangan terjebak di sini. Nah, ini bisa kita kerjakan tanpa substitusi, teman-teman. Caranya gimana? Nah, seperti ini ya. Sekarang kita ketahui 2P plus 3Q sama dengan 22. Lalu kita ketahui lagi 4P min Q sama dengan 16. 4P min Q sama dengan 16. Nah, supaya bisa sama dengan yang ditanyakan, berarti tinggal kita kurangkan. Kenapa dikurangkan? Karena supaya bisa nanti sama seperti yang ditanyakan. Ingat ya, Q di sini lebih besar daripada P. Berarti kita kurangkan, teman-teman, supaya Q-nya lebih besar dari P. Coba ya kita buktikan. 2P dikurangi 4Q sama dengan min 2P. Nah, plus 3Q dikurangi min Q. Min kali min plus. Jadi 3Q plus Q sama dengan 4Q. Sama dengan 22 dikurangi 16 sama dengan 6. Nah, di sini kita perhatikan, teman-teman. Di sini ada 4P, di sini ada min 2P. Berarti kita bagi saja dengan 2, ya. Kalau kita bagi dengan 2, nanti akan ketemu dia. Ketemu ya. Coba. Min 2P dibagi 2 sama dengan min P. Plus 4Q dibagi 2 sama dengan plus 2Q. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti 2Q min P. Nah, sama tidak teman-teman dengan yang ditanyakan 2Q min P. Tinggal kita balik. 2Q min P sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah yang D. 3. Mudah ya? Nah, bagi teman-teman ada yang kurang paham, silahkan komen di kolom komentar. Jika teman-teman ada jawaban yang berbeda antara nomor 1 dan nomor 2, silahkan komen di kolom komentar ya. Karena belum tentu jawaban Mimin ini benar ya, karena Mimin juga sebagai manusia biasa pasti ada selipnya, ada salahnya juga. Jadi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi. Oke? Kita lanjut nomor 3 ya. Hasil dari 31/4 min 1/4 plus 2/5 min 1/2 min 60% adalah. Nah, ini sebenarnya bisa dikerjakan. Tapi ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Kita lihat di sini mana yang istimewa. Yang istimewa di sini sama-sama 1/4, Kak. Nah, tinggal kita coret saja. Nah, karena di sini ada min. Lalu 3-nya jangan dicoret. Kalau teman-teman pengen membuktikan, silakan teman-teman jadikan ini pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran. Jadikan pecahan biasa dikurang dengan 1/4. Hasilnya sama-sama 3. Oke? Nah, di sini kita lihat lagi, oh di sini ada yang istimewa juga, Kak. Di sini 60% saja. Berarti 60% kita rubah menjadi pecahan. 60% itu sama saja dengan 60/100. 60/100 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20. 60 dibagi 20, 3, 100 dibagi 20, sama dengan 5. Nah, ini kok jadi min, Kak? Kenapa? Karena di sini min, ya. Jadi min 35. Sekarang kita lihat teman-teman, yang penyebutnya 5 yang mana? Nah, ini. Berarti tinggal kita tambahkan saja, supaya kita tidak menyamakan penyebut lagi. Oke? Jadi min 35 plus 2/5. Jadi hasilnya berapa teman-teman? Tinggal kita kurangkan. Min 3 ditambah 2 sama dengan min 1/5. Nah, mudah ya? Nah, jadi min 1/5 ini kita kurangkan dengan 1/2 teman-teman. Caranya gimana? Tinggal kita rubah dulu ini ke bilangan biasa. Kenapa? Karena di sini bilangan biasa, supaya lebih mudah. Min 1/5 itu sama saja dengan 0,5. Kenapa? Karena 1 dibagi 5 tidak bisa 0. Jadi ini tambah 0. 10 dibagi 5 sama dengan 0,2. Nah, ini bukan 0,5 ya teman-teman, tapi 0,2. Nah, ini hasilnya dari sini. 0,2. Kak, 0,5 ini dari mana? Dari sini ya. Min 1/2 itu sama saja dengan min 0,5. Kok bisa, Kak? Iya, karena 1 dibagi 2 tidak bisa, jadi 0,1 tambah 0, 10 dibagi 2 sama dengan 5, jadi 0,5. Paham ya teman-teman? Nah, jadi min 0,5 dikurangi 0,2 sama dengan 0,7 teman-teman. Jadi 3 dikurangi 0,7 ya, atau min 0,7 ditambah 3 sama saja. Jadi hasilnya berapa? Sama dengan 2,3. Mudah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah
2,3. Jadi nomor 3 ini cara pengerjaannya tidak harus kita menyamakan penyebut. Bisa seperti ini. Tapi tergantung sama manusia-manusianya. Jika manusianya atau teman-teman senang dengan pecahan seperti ini, tinggal sama-samakan penyebut, ya tidak apa-apa. Tergantung teman-teman nyamannya mau pakai yang mana. Apa mau pakai cara yang ini atau pakai cara yang disamakan penyebut ya. Yang penting teman-teman bisa menjawab dengan waktu yang singkat dan benar. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 4. Seorang siswa membuat denah sebuah gedung berikut pekarangannya. Pada kertas gambar yang berukuran 40 cm dikali 25 cm. Panjang tempat gedung itu sebenarnya 120 meter dikali 75 meter. Skala yang mungkin untuk denah tersebut adalah, nah ini ya, soal ini sepertinya susah teman-teman. Padahal hanya 2 langkah kita bisa mengerjakannya. Kok bisa Kak? Ya bisa, tinggal kita rubah kalimat soal ke kalimat matematika. Ingat ya. Jadi di sini kita ketahui, di sini ada 40 cm dikali 25 cm. Panjang tempat gedung itu berarti panjangnya 40 cm. Nah, ini tinggal kita coret saja teman-teman, nolnya. Berarti tinggal 4 dengan 1200. Dan di sini kita ketahui lagi teman-teman. Kok bisa Kak ini 1200 dari mana? Nah, pasti ada yang nanya seperti itu ya. Saya jelaskan dulu, oke? Di sini 12.000 ini dari mana? Sekarang kan yang ditanyakan panjang tempat gedung itu sebenarnya. Nah, panjang. Kalau panjangnya itu ini teman-teman. Ini panjangnya. Berarti kita cari teman-teman yang panjangnya saja. Panjang pada buku gambar kan yang di sini ditanyakan skala yang mungkin untuk denah tersebut. Berarti kita cari skalanya. Di sini panjang buku gambar itu 40 cm ya. Nah, berarti panjang yang sebenarnya di sini adalah 120 meter. Ya sudah, tinggal kita masukkan 40 cm. Ini kan satunya cm. Kita rubah meter ke cm. Meter 0 ya. Desimeter dan cm. Berarti 120 meter ke cm menjadi 12.000. Paham ya sampai di sini? Nah, ini nolnya tinggal kita coret saja. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi 1200 dibagi 4 sama dengan 300 ya. 12 bagi 4 3, 02 turun. Jadi skalanya mungkin untuk denah tersebut adalah 1:300. Cukup 2 langkah ya teman-teman. Sudah selesai. 1:300. Paham ya? Jika teman-teman ada yang belum paham atau punya jawaban yang lain, silahkan komen. Siapa tahu saya yang salah ya. Kita berdiskusi. Oke? Kita lanjut ya. Nomor 5. Hasil dari 2 akar 3 dikali akar 18 dibagi akar 2 adalah, silahkan teman-teman jawab ya. Ini PR untuk teman-teman. Jawabannya silahkan jawab di kolom komentar. Oke? Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan NIP pada tahun ini. Terus semangat belajar, karena siapa yang bersungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil. Pasti memanen hasilnya ya. Semoga teman-teman jelas dengan penjelasan saya. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.